Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hibati fillah, saudara-saudara seiman dan seaqidah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, dan terus kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat beliau dan para sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah, minggu kemarin saya tidak hadir karena sakit ya, di izin. Alhamdulillah sekarang diberikan kesehatan, kita tetap bersyukur. Waktu kita terus berjalan, ya, kita tidak bisa mundur. Maka nasihat yang pertama adalah manfaatkan waktu kita sebelum kita sakit, ya. Manfaatkan hidup kita sebelum kita mati. Jadi apapun bentuk kebaikan, kalau ada kesempatan tidak perlu ditunda, jangan ditunda-tunda. Ya, kalau ada misalkan tetangga minta bantuan, kalau kita mampu langsung dibantu. Itu adalah kesempatan kebaikan, ya. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang membuat rahmat Allah turun kepada kita, dan itu yang membuat kita masuk surga. Jadi usahakan, ya, setiap hari dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, jangan menunda-nunda kebaikan, ya. Karena orang anak muda, ya, orang-orang muda yang masih ABG atau belum menikah, itu selalu mengatakan saya masih muda, diajak sholat nanti aja, karena alasannya gitu. Orang tua juga, ya, orang tua juga punya alasan. Nggak mau belajar Quran, udah tua ya, nggak bisa apa-apa lagi. Alasan seperti itu. Padahal itu adalah alasan yang datangnya dari syaitan, sehingga kita tidak diberikan berbuat kebaikan. Dikisahkan di dalam kitab Fathul Bari, itu ada seorang ulama yang bernama Abu Daud At-Tajistani. Kalau pernah dengar Abu Daud, itu adalah perawi hadis, ya. Ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Abu Daud, Turmuzi. Kebanyakan perawi hadis itu bukan dari Arab, ya, mereka dari luar. Nah, salah satu yang dikisahkan di Fathul Bari itu adalah Abu Daud. Ini orang nggak pernah mau menunda-nunda kebaikan. Luar biasa kalau kita baca perjalanan para ulama. Ini Abu Daud pernah mau naik kapal di laut, kapal tapi bukan peri, ya. Itu muat sekitar 20-25 orang, besar tapi nggak sebesar kapal peri. Ketika naik sama teman-temannya Abu Daud, ya, para penuntut ilmu itu naik, kemudian udah jalan, ini kapalnya menuju tengah, tiba-tiba dari pinggir pantai itu ada orang bersin, cis, alhamdulillah. Itu orang di kapal itu dengar semua, dia mengucapkan alhamdulillah. Abu Daud langsung minta sama sopir itu, nakoda, Pak, bisa kita balik nggak sebentar? Bisa nggak kira-kira balik ke pinggir lagi? Oh, nggak bisa. Kalau mau balik pakai perahu yang kecil, ya, dan itu sewanya 1 dinar. Langsung Abu Daud mengeluarkan 1 dinar, turun pakai kapal kecil itu, perahu, ya, balik lagi ke pinggir pantai. Ketemu sama orang itu, dia mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin itu yahdikum, balik lagi ke kapal itu, dikejar lagi. Itu teman-temannya bilang, Abu Daud kok nggak ada kerjaan? Kan pekerjaannya lucu itu, tapi luar biasa. Disebutkan dalam kitab itu, apa kata Abu Daud? Saya tidak tahu amalan yang mana yang akan memasukkan saya ke surga.
siapa bisa tahu, bisa jadi itu doanya itu yang tadi orang bersin itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kalau kita bayangkan ini nggak ada pekerjaan ini. Masa turun kapal balik lagi. Tapi ternyata itu ada yang diambil petik dari pelajaran itu adalah gimana para ulama itu tidak menyia-nyiakan amalan sekecil apapun, tidak mau ditunda. Kalau kita kan banyak ya, dikit-dikit ditunda, nanti aja, nanti aja. Nanti kalau ada temannya misalkan jalan bareng, satu yang nggak bawa dompet, tiba-tiba, oh saya nggak bawa dompet, langsung traktir, itu kesempatan itu, ya kesempatan. Tapi jangan setiap hari nggak bawa dompet, repot, ya. Itu ada kesempatan. Kadang satu titik kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan itu langsung, ya. Dan itu yang diajarkan oleh para sahabat terdahulu zamannya Rasulullah SAW ketika orang-orang muhajirin itu datang ke Madinah hijrah, apa yang mereka tawarkan? Luar biasa. Yang punya tanah 100 meter misalkan dibagi jadi 2, yang punya istri 2 dikasih 1. Luar biasa itu para muhajirin, karena mereka nggak mau menyia-nyiakan itu. Tapi jangan kita ambil, wah saya punya istri tak kasih aja kalau ada teman. Enggak, maksudnya adalah itu diajarkan kebaikan. Kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Terkadang kejadian saat itu belum tentu sama dengan yang sekarang, tapi pelajarannya sama, ya. Jadi kita usahakan ya, selama kita masih sehat, ya, kalau ada kesempatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kerjakan, ya, jangan ditunda-tunda. Itu sedikit nasihat buat saya dan teman-teman. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus ya beramal baik, beramal soleh, jangan sampai diberikan celah sedikit bagi syaitan sehingga kita melakukan kemaksiatan. Nauzubillah. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kita sudah kemarin masalah jenazah, sudah kita dari sakit kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia kita urus yaitu dengan dimandikan. Ya, dimandikan. Setelah dimandikan kemarin kita kafani. Setelah kita kafani, kita sholatkan. Urutannya seperti itu, ya. Kemudian setelah disolatkan, ini yang kita akan bahas sekarang. Ahkamus sholati 'alal mayyit, hukum sholat ya sholat jenazah. Tsumma yushra'u ba'da dzalika sholatu 'ala al muslim. Disyariatkan setelah itu menyolatkan mayit yang muslim. Syaratnya itu ya, harus disolatkan mayit yang muslim. Ya, kalau tidak muslim maka tidak disolatkan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man syahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha. Kata Rasulullah, siapa yang menyaksikan jenazah, menyaksikan mayit hatta yusalli 'alaiha, sampai dia ikut salat, ya, falahu qirat, maka baginya 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan, dan siapa yang menyaksikannya sampai di kuburan, sampai di pemakaman, ya, jadi pemandian, ya, kemudian pengkampanan, kemudian sholat, ya, ikut semua, kemudian sampai penguburan, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Qila wa mal qiratan, ditanya oleh apa itu qirat ya Rasulullah? Matsalul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar. Rasulullah tidak menyebutkan gunung yang mana, yang penting gunungnya besar, pahalanya seperti itu, ya. Gunung yang mana yang besar ya coba dicari, ya, ting pahalanya sebesar itu. Nih, wassalatu 'alal mayyit fardhu kifayah, salat jenazah hukumnya fardhu kifayah. Idza fa'alaha ba'dun saqata al-itsmu 'anil baqin. Kalau sebagian sudah menjalankannya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Wa tabqa fi haqqil baqin sunnah, maka yang lainnya sudah hukumnya jadi sunnah. Wa in taraka kul asim, kalau semua meninggalkannya, tidak ada yang menyolati mayit muslim, maka semua orang berdosa. Wassalatu 'alal wa yushtaru fi salati 'alal mayyit
syarat sholat mayit adalah sama seperti sholat fardu, adalah niat, hadap kiblat, menutup aurat, kemudian wudu, ya, kemudian ada tempat sholatnya musola masjid tapi yang suci dan menjauhkan dari najis, Islam, ya. Kemudian ada musolli alaih, ada yang sholat dan ada yang disolati, ya. Wa hudur jenazah, ada mayitnya, ya. Jangan sholat jenazah nggak ada mayitnya, ya, nggak ada orang mati kok sholat jenazah, repot itu. Saya mau pahala, Ustaz, saya sholat jenazah nggak bisa, ya. Kalau sholat dua setiap hari boleh, ya. Kalau nggak ada orang mati ya jangan sholat jenazah, ya. Nanti kalau ada orang mati misalkan keluarganya di Arab Saudi misalkan meninggal, nggak bisa ke Indonesia, boleh sholat tapi namanya sholat gaib, ya. Nah itu orang meninggal. Tapi kalau nggak ada, jangan ujuk-ujuk sholat jenazah. Wa amma arkanuha, rukunnya, rukun sholat jenazah ada al-qiyamu fiha, berdiri, ya, berdiri. Wa takbiratul arba', takbir 4 kali. Wa qiraatul fatihah, baca al-fatihah. Salatu ala nabi, salawat kepada nabi. Wa du'a'u lil mayyit, berdoa kepada mayit. Tertib urut, wa taslim, dan salam, ya, itu rukunnya. Nah, itu harus ada, ya. Wa amma sunanuha, adapun sunnahnya dalam sholat jenazah adalah raf'ul yadain ma'a kulli takbirat, mengangkat 2 tangan setiap takbir, Allahu akbar, angkat tangan, ini sunnah, ya. Enggak juga enggak apa-apa. Wal isti'adzatu qabla al-qira'ah, kemudian baca ta'awudz sebelum baca al-Fatihah. Kalau enggak baca ta'awudz, batal enggak sholatnya? Enggak, ya. Karena itu adalah sunnah. Kemudian wa ayyad'u li nafsi wa lil muslimin, dan mendoakan dirinya dan untuk kaum muslimin, itu juga sunnah, ya. Wa ayyakifa ba'da takbiratir rabi'ah wa qabla taslim qalilan, kemudian dia berhenti sejenak di selesai takbir yang ketiga, masuk takbir keempat, dia berhenti sejenak, kemudian salam, itu adalah sunnah, ya. Takbir keempat Allahu akbar, itu kesempatan untuk berdoa untuk diri sendiri atau kaum muslimin. Kalau enggak ya langsung salam juga boleh. Wa yad'a yadul yumna ala yadil yusra, menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya dan diletak di dada, ya. Wal ittifatu ala yamin fi taslim, dan salamnya hadap kanan, ya. Assalamualaikum, dah selesai, ya. Tidak, ya, sunnahnya itu. Kalau mau 2 kali ya enggak apa-apa, ya. Enggak ada yang melarang. Tapi sunnahnya adalah ke kanan saja. Baik, kita kaifiatnya. Takunu salatul mayyit bi ayyaqumal imam al-munfarid 'inda sadrir rajul wa wastil mar'ah. Salat jenazah hendaknya imam berdiri, ya, wal munfarid ataupun sendiri, ada jamaah atau sendiri, an sadrir rajul, jika mayitnya laki-laki maka dia berdiri di mana? Sebelah kepala. Oh iya, di sebelah kanan. Wastil mar'ah, kemudian kalau yang perempuan maka di tengah, ya, di tengah, ya. Wa yaqiful ma'mum khalfal imam, dan makmumnya berdiri di belakang imam. Wa yusannu ja'luhum 3 sufuf, hendaknya dibuat 3 shaf, ya, 3 shaf didempet-dempetin, ya. Summa yukabbiru lil ihram, kemudian takbir ihram, takbiratul ihram, Allahu akbar, wa yata'awwadzu ba'da takbir mubasyaratan, langsung ta'awudz, ya. Fala yastaftih, tidak usah baca iftitah, ya, Allahumma ba'id nanti kelamaan. Wa usammi, kemudian setelah ta'awudz dia baca basmalah, wa yaqra'ul fatihah, baca surat al-Fatihah. Summa yukabbir, kemudian takbir yang kedua, wa yusalli ba'daha 'alan nabi, kemudian dia salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti tasyahud, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Summa yukabbir, kemudian takbir yang ketiga, wa yad'u lil mayyit, dan takbir yang ketiga adalah mendoakan mayit. Ini harus dihafalin, ya. Jangan sampai kita punya orang tua kita nggak tahu doanya.
Harus dihafal ini. Dari kecil tanamkan anak-anak kita sudah hafal doa sholat jenazah. Karena itu yang akan dipanjatkan ketika kita berpisah dengan dunia. Ya, masa anak kita banyak sukses, kuliahnya sampai S4, S3, ya, nggak bisa baca doa. Kan kasihan itu. Ya, minimalnya dia bisa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu paling pendek. Ya, kalau nggak hafal Allahumma gfir lahu itu paling pendek udah itu. Ya, sampai Allahumma gfir lahu. Nah, paling pendek dah. Nggak ada pendek itu. Ya, terus dihafalkan. Ditanamkan sama putra-putrinya harus hafal, ya. Jangan sampai bagi orang tua meninggal dunia tapi anaknya tidak menyolatkan. Kan sedih kita. Itu doa, ya. Setelah itu, ya, takbir yang keempat baru salam atau berhenti sejenak, mungkin melihat ada makmum yang berdoa, maka itu boleh, ya, bagi imam yang mengerti. Itu. Wa man fata ba'du sholati 'alal janazah. Kalau ada yang telat, ada yang masbuk misalkan, tiba-tiba datang, ya, orang sudah mulai sholat dia baru datang, ya. Dakhala ma'al imami fima baqiya. Dia masuk, ternyata imam sudah tinggal takbir yang ketiga misalnya. Tsumma idza sallama al-imam, kemudian imam salam, qadha ma fatu 'ala sifatihi, maka dia menyelesaikannya yang kurang tadi, ya. Kalau dia ketinggalan 2 takbir maka diselesaikan 2 takbir. Wa in khasyiya an turfa'al janazah, kalau dia khawatir, ya, ini mayatnya udah mau diangkat, ya, dia masih sholat, gitu. Taba'a takbirat ay biduni fasli bainaha. Dia langsung menggabungkannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa memisahkannya dengan doa. Lanjut, ya, digabungkan langsung salam. Itu, ya, bagi yang masbuk, ya. Tidak perlu panjang-panjang, sudah masbuk panjang doanya sampai yang full. Nah, keburu pergi mayatnya diangkut. Wa man fatat as-salatu 'alal mayyit qabla dafnihi. Kalau dia ketinggalan misalkan mayatnya sudah di kuburan, sudah dimakamkan, ya, shalla 'ala qabrihi, maka dia salat di atas kuburnya. Karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyolati seorang perempuan yang suka membersihkan masjid, ya. Nabi pernah melihat perempuan tua setiap hari bersihin masjid terus, ya, sampai Nabi kita suatu saat tidak sholat di situ. Berapa lama balik lagi ternyata udah tidak ada. Dicari oleh Rasul, mana perempuan itu? Dia sudah meninggal, suruh ngantar ke kuburannya. Baru Nabi kita sholat, maka teranglah kuburan perempuan itu, insyaallah. Itu, ya, yang banyak diambil dari hadis itu, ya, bolehnya sholat jenazah di atas kuburan, ya, tapi bukan sholat wajib, ya, bukan sholat sunnah, tapi sholat jenazah, gitu. Jadi usahakan yang senang kita kalau yang menyolatkan mayit atau ibu kita itu adalah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang kita kenal sifatnya bagus dan menyolatkan orang tua kita, itu bersyukur, ya, seperti itu. Karena Nabi adalah salah satu manusia yang mulia yang menyolatkan muslim lainnya. Wa hamlul mar'a idza saqata maitan, ya, belum tuh. Wa man kana ghaiban 'anil balad alladhi fihi al-mayyit wa 'ulima bi wafatihi falahu yusalli 'ala salatul ghaib bin niyyah. Ya, ini salat ghaib tadi diperbolehkan kalau ada berita meninggal dunia dari keluarganya atau orang besar atau ulama yang mungkin kita kenal, ya. Mungkin ada ulama yang meninggal di penjara sehingga tidak dikeluarkan misalkan, maka boleh bagi kaum muslimin menyolatkan salat ghaib. Atau saudaranya yang di negara lain tidak bisa balik, maka boleh salat ghaib. Wa hamlul mar'a idza saqata maitan wa qad tamma lahu 4 ashhur fa aktsar. Kalau ada perempuan hamil kemudian keguguran tapi sempurna 4 bulan atau lebih, 4 bulan lebih, shalla alaihi salatul janazah, maka wajib disolatkan salat jenazah 4 bulan atau lebih, ya, dan ini karena sudah masuk ruh, ya. Wa in kana duna 4 ashhur lam yusalli alaihi. Kalau belum 4 bulan maka tidak perlu disolatkan, ya. Nah, itu hukum salat jenazah. Nah, itu sifatnya, ya. Sekarang kita praktek langsung. Nanti minggu depan
itu kita buat kelompok ya. Ini usahakan dibawa satu-satu. Disimpan, jangan disimpan. Ya, minggu depan insya Allah kita buat kelompok ya. 2, 4, 6, 5 memandikan. Kalau buat kelompok mungkin kalau 3 atau 4. Kelompok 1 memandikan, kemudian yang satu mengapani, satu menyolatkan, ya. Yang kelompok berikutnya menyolatkan, ya, secara berjamaah, ya, agar kita bisa, misalnya ilmu kita memang kita pahami gitu, kita praktekkan. Nah, ini saya ringkaskan dari kitab tersebut ya. Sholat jenazah pertama imam berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki, ya. Dan bila mayitnya wanita, imam berdiri di bagian tengahnya, ya, di bagian tengah bagian ini dadanya. Makmum berdiri di belakang imam, ya. Kemudian yang kedua, takbir yang pertama membaca Al-Fatihah setelah ta'awudz, ya, berarti Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjut bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, ya. Kemudian takbir yang kedua membaca selawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Hafal ya selawat ya? Alhamdulillah. Kemudian setelah itu baca doa. Takbir yang ketiga adalah baca doa untuk mayit. Ini saya tuliskan yang maklum lah ya, yang sering kita baca. Nanti kalau paling pendek nggak mau menghafal ya sudah sampai Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sampai di situ. Ya. Sampai itu paling pendeknya sudah. Ini untuk perempuan di bawah ya, tinggal diganti ha saja. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyad minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa'idha min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar. Itu panjang udah. Ada yang paling panjang lagi? Ya, paling panjang lagi kalau mau nanti saya tuliskan pakai WA tapi. Baik, kita baca bareng-bareng dulu ya. Dari doa untuk mayat laki-laki ya. Saya diikuti. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyad minad danas. Satu kalimat sebenarnya ya, kita potong. Kama naqqaita ath-thawba al-abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar. Ya. Ini doanya ini sudah lengkap sekali ya, sudah sempurna permintaan kita. Dan yang doa untuk mayit perempuan juga perlu ya. Jangan sampai kita membaca doa salah doa ya. Saya pernah ikut sholat pemakaman di kasihan ke selatan sana, ada gunung Cina ya, kuburan Cina. Itu ada selatan situ, ada kampus ya. Nah, saya lihat ustadznya Muhammadiyah baca mayitnya itu adalah perempuan, tapi doanya laki-laki. Ya,
yang disampaikan itu adalah mayitnya ibu-ibu tapi doanya laki-laki, ya. Jadi campur aduk, yang separuhnya pakai H, yang separuhnya pakai hu. Nah, jadi kita yang mau mengamini dia bingung, ya. Makanya di sini kita usahakan doa-doa itu benar-benar kita baca dan perhatikan hurufnya, jangan sampai salah, ya, gitu. Walaupun nggak ada masalah sih sebenarnya kita berdoa kemudian kita mungkin nggak tahu antara perubahan domir ya di dalam bahasa Arab, tapi itu bisa merubah makna yang dimaksud, ya. Nah itu, gue siapa yang mau baca dulu? Nggak ada. Jadi ini usahakan dihafalkan ya. Kalau bisa, kalau minggu depan belum hafal ya pendek aja, ya. Jangan sampai suruh ngapal malah nggak datang. Nah, misalkan harus datang besok ya. Di absen Pak. Ini harus dibuatkan kelompok ya. Kelompok pertama memandikan mayit, kedua mengkafani, ya. Ketiga menyolati, ya. Ya minimal sampai situ dulu. Kuburan nggak ada di sini. Besok nanti tanggalnya. Besok belum lagi tak? Insyaallah. Apa kayaknya mana? Nanti saya bawakan kain kafannya. Siapa yang menjadi nanti pakai guling aja nggak apa-apa. Guling aja. Pakai guling. Pasien yang jadi model. Oh, jembar kok. Siapkan guling Mas ya? Siapkan guling. Saya ngono pulau. Bantal. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana penataan jenazah apabila yang meninggal dunia itu lebih dari 1, 2 atau 3? Itu yang pertama. Yang kedua itu doanya mengganti domirnya hu diganti hum gitu ya. Hum. Terima kasih. Baik, yang pertama masalah mayitnya banyak, ya. Mayitnya banyak di Arab, ya. Yang pernah ke Arab menyaksikan mungkin banyak. Covid mah ditumpuk semua. Allah Ta'ala alam, ya. Masalah itu nanti bisa dicoba ditanyakan yang ahli, ya. Gimana cara menguburkan mayit yang banyak tapi nggak ada lahan. Tapi kalau ada lahan, ya dibuatkan satu-satu. Kalau banyak. Tapi kalau ditumpuk satu-satu maka lebar, ya. Dilebar tetap menghadap kiblat, ya. Sejar menghadap kiblat. Itu yang saya pernah sempat dengar. Ya, tapi kalau prakteknya saya belum pernah. Ya, jadi coba dicari yang lebih ini masalah pemakaman. Dengan pemakaman. Pas mensolatkan. Mensolatkan. Mensolatkan Jamak. Namanya Mayitnya banyak. mayitnya itu 2 atau 3, satu jenis atau 2 jenis. Namanya perempuan laki-laki sama laki-laki. Terus laki-laki, perempuan laki-laki, begitu penataannya bagaimana, Pak? ya. Kalau lihat kondisi kita sekarang, karena hukum itu melihat kondisi yang ada. Nah, sekarang misalkan kondisi kita sekarang ini di Indonesia, ya, aman, nyaman, gitu. Jadi mayitnya, kalau memang mau disatukan sholatnya, ya, mau disatukan sholatnya yang laki maupun perempuan, kan berjajar. Ya, jajar 3 misalkan dijajarkan, ya. Jadi yang menang di sini adalah laki-laki, ya. Karena dimanapun, ya, namanya bahasa kalau kita jelaskan itu selalu menang laki-laki, ya. Misalkan di sini ada perempuan 10, ya. Kemudian ada 1 laki-laki, maka pembicaraannya adalah menuju laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab itu selalu menggunakan kata ganti laki-laki. Selalu yang menang laki-laki, walaupun banyak perempuannya. Ya, kalau tidak ada maka pakai kata ganti perempuan. Ya, jadi kalau laki-lakinya 1, misalkan, ya,
atau laki-lakinya 2 ya. Kemudian ada perempuan 5, nah pakai kata ganti hum ya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'anhum ya, seperti itu. Jadi ganti lagi. Kalau 2 orang, seorang laki-laki ya, laki-laki sama perempuan ada 2, maka ganti Allahumma ghfir lahuma warhamhuma ya. Itu saya diganti huma ya, itu. Kalau banci Muslim bancinya gimana? Harus disolatin ya, kembali ke asalnya ya. Karena fitrahnya laki-laki harus pakai laki. Tapi kalau di Arab ada banci udah dibawa kepada masjid, kubur orangnya. Karena itu aib. Kalau ada di Arab itu saudaranya banci, itu nggak mau dia. Biasanya dibuang ya, karena kelainan. Makanya harus jangan sampai kalau ada sifat-sifat itu ya segera diobati. Karena fitrahnya kita adalah pasangan laki dan perempuan. Tidak ada waria atau tidak ada apa namanya. Jabat dari atas itu. Jabat dari atas. Mati berarti mati. Insyaallah. Gitu ya. Allah taala alam bisawab. Gimana? Dokter itu kan habis meninggal juga. Belum meninggal belum. Relaksasi orang aktif Pak, 2 bulan nggak aktif. Kenapa sampai itu? Kenapa? Kontroversi dia. Lahirnya gimana tuh? Katanya dia ngomong kontra rumahnya Gus Miftah gitu. Gus Miftah kan ngomong ya tetap harus diperlakukan seperti seorang laki-laki. Si Dorce nggak mau, saya ini perempuan. Gitu. Dia maunya dikuburkan secara perempuan. Tapi Gus Miftah ngomong itu. Iya, jadi harus sesuai syariat terus. Menurut saya benar. Terus dia membuat klarifikasi lewat video itu. ya, dia lahirnya dulu katanya laki-laki. Kalau dia kelaminnya 2, maka pas dia itu pipisnya lewat yang mana gitu. Kalau dia lewat laki-laki berarti dia laki-laki, dan perempuan maka dia perempuan. Gak mungkin dua-duanya. Ada kelainan. Kalau perempuan jadi laki-laki kan ada. Ini yang bentara itu Manangsang itu. Di Manangsang itu perempuan jadi laki-laki itu. Apa dia bisa dikubur kembali ke asalnya sebagai perempuan. Perempuan jadi laki-laki aneh sekali. Kalau kita mensolatkan jenazah di kubur, misalnya kita telat, itu ada jaraknya Jarak apa? jarak dari Waktu. mayat itu waktu dikubur sampai kapan kita boleh mensolatkan. Kapan boleh? Kita misalnya keluar kota 1 bulan baru pulang, orang tuanya meninggal, itu boleh nggak? Boleh, karena Nabi yang kita ceritakan tadi jauh lama meninggal. Jauh lama. Jauh lama ada di sana. Kalau misalnya ada saudara belum belajar cara-cara sholat, merasa belum afdol itu, terus dia ulang lagi boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Menyolatkan. Maksudnya Karena itu hukumnya sudah sunnah. Maksudnya waktu ada yang menyolatkan kan? nggak waktu orang tuanya meninggal itu tuh belum bisa sholat, terus dia belajar. Boleh. Sholat lagi. Terus caranya udah berapa lama pengen sholatkan lagi itu. Boleh. Nggak apa-apa. Bakti itu orang tua itu. Kubur itu adalah Budayanya. Budayanya. Itu budayanya. Untuk Gus Miftah. Orang dibutuhkan. Berjuta. Itu dulu. Sebiayanya loh. Tapi dia kontroversi. Oh, emosi dia. Dosennya kan. Kiai-kiai dan ustaz-ustaz Dikuburkan. Saya jangan dimakamkan. Tolong nanti mayat saya dibakar, kemudian setelah dibakar jadi abu,
tolong tebar ke ini ke laut. Ya gitu. Setelah itu wasiat itu disampaikan, dan itu tertulis dalam hadisnya. Sampaikan wasiat itu, disebar abunya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengembalikan itu. Dan ditanya, kenapa kamu wasiat seperti itu? Ya, karena saya takut ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Karena rasa takutnya itu, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berbuat bukan karena dia tidak beriman, tapi dia beriman tapi karena takutnya gitu. Padahal menyalahi aturan. Gitu. Nah itu tanda bahwasanya dimanapun mayat itu berada, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia. Ya. Mau hilang mau apa, kalau sudah mati ya kita bisa sholat gaib, kita tidak tahu kuburannya di mana, seperti itu. Ya. Jadi Artinya itu maksudnya tahu kalau kita kan apa? kalau kita ziarah kan kita sudah lagi makam dan meninggal itu tahu kalau kita ziarah kan. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan atau gimana ya ketemu itu, kalau kita mendoakan baru tahu kan. Kalau mereka Sampai. mendoa kita Sampai doanya. Doanya yang sampai, karena itu yang diharapkan. Mau dimanapun mayatnya berada, ya tetap sampai. Dan logika kita nggak bakal Nggak masuk. sampai, gitu. Karena itu udah memang ketentuan hukum Allah. kalau tahu ya kita kan. Jadi kita yang tidak tahu keadaan mereka. Kalau Baru pertama kali. tadi disebutkan kalau ada yang meninggal meskipun sudah disolatkan dia boleh sholat ya. Itu gimana? Karena kalau ada yang jadinya saya menargetkan kita nggak perlu karena mayat sudah disolatkan, ya perlu sholat lain. Iya, itu kan apa? Pertama hukumnya kan fardu kifayah kalau nggak ada yang menyolatkan. Ya. Ya. Kemudian setelah ada menyolatkan hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kalau ada yang mau mensolatkan ghaib, maka itu kita tidak bisa melarangnya. Tidak bisa kita mengatakan itu hal yang bid'ah dan seperti itu. Tidak bisa. Karena itu adalah sunnah, itu salat ghaib. Tapi yang dipegang kebanyakan para ulama, kalau itu misalkan ada ulama atau siapa yang di daerah sana, di luar negeri sana sudah disolatkan oleh negeri sana, kita di Indonesia tidak perlu menyolatkan. Ya, tapi kan banyak. Tapi kalau mau menyolatkan juga tidak ada yang dosa larang. nggak kalau kita itu Enggak dosa. merupakan suatu perbuatan yang sia-sia. Apa? Enggak sia-sia, tetap dihitung oleh apa? Dihitung pahala. Pahala sholat jenazah. Tapi di sini kan apa namanya ya? Ya bukan suatu anggapannya jangan sampai dianggap bagi wajib gitu aja. Ya, kalau mau sholat ya. Tapi kebanyakan yang dijelaskan oleh para ulama tidak perlu sholat gaib. Ya, termasuk ada Kalau imam dia itu kan sering. sering. Tapi kalau di sarah Karena memang disolatkan apalagi yang diimamkan jauh lebih utama di situ orang mensolatkannya. tokoh meninggal atau saudara, tapi kita anaknya di Jogja yang meninggal di Indonesia. Karena sholat kita juga melakukan sholat di Jogja itu tidak. Ya boleh. Nanti ditanya juga Pak Ustadz Salam nggak mungkin dia kan bilang nggak boleh. Karena itu udah hukumnya sunnah. Tidak perlu. Nggak perlu memang. Dia bilang nggak perlu, kenapa? Kan dia nggak bilang haram. Nggak berani dia bilang haram. Tanya Ustadz siapa aja ya. Masalah tidak. Tidak bisa. Dan nggak mungkin orang mengatakan itu adalah sebuah bid'ah, karena jalur
apa hadisnya sangat kuat kalau disandingkan. Itu sholat gaib itu. Kan Nabi itu sholat gaib di siapa? Raja. Jauh di Habasyah gitu. Dan belum ketemu Tapi lagi. kisahnya tidak ada rakyat yang sholat di sana. Nah, itu kan dalil kan yang dipakai itu. Dalil yang dipakai. Kenapa kenapa Nabi kita sholat gaib? Karena pada saat Raja Najasyi meninggal itu tidak ada yang menyolatkannya. Maka Nabi kita sholat gaib supaya yang apa? Nyolatin gaib atau Enggak. Enggak. Ya, berarti enggak usah ada. Tapi nggak bisa seperti itu. Hukum itu tidak bisa karena nanti jadi apa? Justifikasi jadinya. Jadi kalau dia pernah ikut saya. Gaibnya itu tak. Gaibnya. Kalau ada yang Tapi Pak, Ustaz nggak lewat. Nabi nggak pernah mencontohkan. Nah, Karena banyak yang kalau di Indonesia kalau di Muhammadiyah kita sholat. Kalau ada yang meninggal Jawa, saudara, banyak yang ngajak yuk kita sholat gaib. Masjid-masjid itu malah enggak. Misalnya kelompok Pak Nabi. kalau misalkan kalau gini saya seperti lihat kondisi ya. Karena hal yang sesuatu memang bisa menjadikan kontroversi. Kalau Muhammadiyah misalkan saya sholat di masjid, tiba-tiba ada pengumuman sholat jenazah, ya, jenazah sholat gaib, sholat gaib, gitu. Bagi apa diminta sholat gaib, kalau tidak ada kewajiban maksudnya pemaksaan, saya nggak sholat. Tapi kalau nanti akan memunculkan fitnah, sholat saja. Karena itu syaddu zari'ah itu lebih utama hukumnya. Sok-sokan ragam salat. Ya, kan muncul ya. Awalnya jadi imam. Jadi imam kan berbagai macam nanti itu. Padahal itu hal yang boleh-boleh saja, tapi malah membuat isu. Ya, kita amannya adalah syaddu zari'ah itu menutup celah supaya tidak ada salah. Jadi nanti dijelaskan. Sering ada yang ngajak kan banyak. Masih ngajak ini mungkin sing ngomong. Ini nggak gejak. Iki paham nggih. Jam 10. Namanya ini opo. Mari kita lanjutkan dengan tadarus.